menyaksikan secara online. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap pribadi kita dimanapun kita berada. Bila pada pagi ini Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin setiap pribadi kita daripada awal sampai selesainya ibadah kita. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa bagi setiap pribadi kami. Sehingga kami sekali lagi dalam minggu ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Walaupun kami tidak dapat berkumpul di tempat ini, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau melawati setiap pribadi kami. Lawatan Allah yang dahsyat bagi setiap jemaat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Sebab itu kami percaya bahwa kami tetap berharap bersandar kepada Tuhan dalam apapun kondisi kami, dalam kami menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Engkau kuatkan hati setiap pribadi kami untuk kami tetap memandang, untuk kami tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya saat hati kami persembahkan kepada Tuhan, Engkau hadir memberkati umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Bapa di surga. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Mari semua jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan mengurapi, Tuhan melawati setiap pribadi kita. Mari angkatkan pujian ini kepada Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari katakan bersama-sama, Tuhan adalah kekuatan kita dan mazmur kita. Haleluya. Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Yesus hati kita percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota berlindung. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur.
kami tentram di dalam Tuhan. Jiwa kami aman di dalam kasih-Mu ya Bapa. Sebab itu kami tahu Engkau menjaga kami. Engkau mengenal setiap pribadi kami aman di dalam tangan Tuhan. Ini hati kami Bapa. Haleluya, Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh. Walau dunia melihat rupa, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapa, betapa kami mencintai Tuhan. Yes, Jesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari ya Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Mari katakan, Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
saat ini Bapa, sentuh hati mereka, sentuh hati kami Bapa, supaya kami mengalami aliran air yang baru, aliran air kasih Tuhan, sehingga memulihkan jiwa-jiwa kami, memulihkan jiwa-jiwa setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah menyentuh setiap hati kami dengan kuasa kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Saat kami mengalami hal-hal yang di keadaan di sekeliling kami dalam keadaan susah, kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami kembalikan pujian syukur kami ya Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Mari semua jemaat Tuhan katakan amin. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat beribadah dan beristirahat di rumah. Tuhan memberkati. Amin. Salam jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ini di mana kemurahan dan anugerah Tuhan telah menyertai kita beberapa bulan yang lalu sehingga kita masuk di dalam pertengahan bulan Agustus ini, di mana kita melihat kebaikan Tuhan telah memimpin kita sehingga hari ini kita dapat bertemu dan sehat. Itu adalah karena Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan bersama mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini di mana kemurahan-Mu sajalah yang telah memampukan kami dapat mengarungi di dalam keadaan pandemik ini sehingga hari ini kami dapat sehat kuat oleh karena Engkau. Bapa, kiranya Engkau memberkati pelayanan-Mu dimanapun berada pada saat ini, di mana serentak pada hari Minggu ini, di mana seluruh dunia, umat-Mu akan memanggil berseru padamu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu tentang di mana Tuhan mengenal isi hati kami. Bapa, Engkau beserta hamba-Mu, pakailah hamba-Mu apa adanya, dan hamba serahkan seluruh keberadaan, seluruh jiwa roh pribadi hamba dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami bersama lewat firman-Mu Tuhan. Hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu dari permulaan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Mari kita terus dengan firman Tuhan terdapat dalam Amsal. Dalam Amsal 16, pasal 16 ayat 1. Saya akan membaca ayat 1 hingga 5 dan melangkah ke ayat 9. Demikian bunyinya ayat 1. Manusia dapat menimbangkan dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kita melangkah ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pagi ini kita melihat firman Tuhan yang bertema Allah mengetahui isi hati Anda. Di mana dalam Amsal tadi ayat 16, pasal 16 ayat 1 hingga 11. Dan saya akan terus membawa kita dalam subtema penyerahan diri kepada Allah secara total. Next. Sebagai penduluan, berserah atau berharap kepada Allah berarti berserah penuh pada Allah. Dalam kita berserah diri pada Allah, tidak boleh setengah hati, tapi haruslah secara total. Artinya segenap kehidupan kita harus serahkan pada Allah. Apabila kehidupan ini diserahkan secara total kepada Allah, maka kita akan menemukan indahnya hidup ini. Alkitab menyatakan bahwa secara alamiah hati manusia itu tidak baik dan cenderung mengarahkan kepada hal-hal jahat.
Manusia tidak mengerti keadaan hatinya sendiri oleh karena pengaruh dosa yang ada di dalam diri manusia. Tidak ada yang benar, seseorang pun tidak. Roma 3:10. Di dalam Yeremia 17:10 juga mengatakan, siapa yang mengetahui keadaan hati manusia? Kita memberikan jawaban, hanya Tuhanlah yang mengetahui hati setiap manusia. Aku Tuhan yang melidiki hati, yang menguji batin. Nah, pada pagi ini kita melihat di mana tema besar tadi yang mengatakan Allah mengetahui isi hati Anda. Pertanyaannya, kenapa Allah mengetahui isi hati manusia, isi hati kita? Dan kita dengan jelas bahwa kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Di dalam Kejadian di mana Allah juga menciptakan manusia. Nah, untuk kita mengetahui isi hati Allah, kita harus berserah dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk langkah pertama, mengapa kita sebagai orang percaya harus berserah, berpasrah, berharap kepada Tuhan. Langkah pertama adalah karena Tuhan menentu segala sesuatu. Dalam bagian E ayat 1, manusia hanya dapat manusia hanya dapat menimbang kamu di dalam hati, tetapi jawaban yang keluar berasal dari Tuhan. Dan B ayat 9, manusia hanya memikir dalam hati, tapi arah langkah ditentukan Tuhan. Dan juga C dalam Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang berlindung, yang hidup berkenan kepadanya. Nah, untuk kita mengenal isi hati Allah, kita harus tahu bahwa penyerahan itu harus sungguh-sungguh dan pasrah sepenuhnya pada Tuhan. Di mana hati ini perlu kita kuasai sebagai orang yang percaya pada Tuhan untuk mengenal bagaimana Allah mengetahui isi hati kita. Nah, bagaimana supaya hati kita berkenan pada Tuhan? Untuk kita terus bersandar, pasrah terus pada Tuhan. Di mana Rasul Paulus memberikan nasihat. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam Galatia 5:16. Tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Itulah kuncinya. Karena Roh Kuduslah yang dapat mengubah segala sesuatu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Ketika kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus, Ia akan membawa kita memiliki persekutuan erat dengan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari. Sehingga ucapan dan tindakan kita pun akan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab pembenaran hati kita dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pada pagi ini, bagian ini untuk memberikan kita terus mengetahui. Apabila Tuhan Allah mengetahui isi hati kita, kita tahu bahwa Tuhan yang menentukan arah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Di mana Paulus juga menjelaskan bagian ini. Perlu kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu yang memimpin dalam kehidupan kita supaya kita hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh pasrah dan berserah pada Tuhan. Yang langkah yang kedua, untuk kita terus mengenal isi hati Allah dan terus berserah diri pada Allah secara total, yaitu kita harus mengenal karena Tuhan sempurna dalam segala hal. Ayat 2 mengatakan manusia dapat keliru, tapi Tuhan sempurna dalam segala hal. Amsal 14 ayat 12.
Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Dan Mazmur 18:31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, ini juga membawa kita untuk kita tahu dalam kita pasrahkan hidup kita pada Tuhan, betapa indahnya janji Tuhan akan penyertaannya dan pelindungannya atas kita yang tertulis berulang kali di dalam Alkitab. Lihatlah ayat berikut di dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan memberikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di mana tema besar kita tadi, di mana Allah mengetahui isi hati kita. Tuhan tahu segalanya dalam kehidupan kita. Maka itu di dalam firman Tuhan dalam Ulangan ini dia mengatakan bahwa Tuhan berjalan depan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, mata kita adalah jendela hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, itu adalah daripada mata kita. Jadi sebagai anak Tuhan yang telah bertobat dan menyerah sungguh-sungguh hidup kita pada Tuhan, perlu kita terus berserah dan percaya bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan segala dalam kehidupan kita. Dari aspek hal apapun dalam kehidupan kita. Kita percaya apabila kita menyerahkan diri kita pada Allah secara total kepada Tuhan, pasti semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita percaya pada pagi ini bahwa Tuhan juga apabila Allah mengenal isi hati kita, dia senantiasa memanggil kita. Di dalam Matius 11:28 mengatakan, marilah padaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji yang menunjukkan betapa Tuhan mengenal kita dan betapa dia peduli terhadap segala pergumulan kita. Ketika tidak ada orang mengerti, ada Tuhan yang mengerti. Betapa indahnya kehidupan kita yang terus berserah pada Tuhan. Di mana Tuhan sentiasa memanggil kita sebagai manusia dalam kita melalui hidup ini. Banyak hal-hal yang membuat kita kadang-kadang jatuh dalam kehidupan ini. Yang membuat kita rasa tak mampu. Tapi Tuhan Allah mengenal isi hati kita. Itu makanya firman Tuhan mengatakan dalam Matius ini, marilah padaku hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu. Tuhan mengasihi kita, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita terus menyerahkan diri kita pada Tuhan secara total. Bukan setengah-setengah. Karena Tuhan mengenal isi hati kita. Yang terakhir langkah ketiga. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam ayat 3, Tuhan membuat rencana manusia terlaksana. Di dalam Yeremia 14:24 mengatakan, Tuhan semesta alam bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang ku maksud, demikian akan terjadi, dan seperti yang ku rancang, demikian terlaksana. Bagian B juga mengatakan ayat 7, Tuhan mampu mengubah hati manusia yang jahat menjadi baik. Juga dalam Yesaya 11:19 mengatakan, aku akan berikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sungguh kita muji nama Tuhan. Mungkin dalam pergumulan kita, dalam pandemik ini yang tidak berakhir ini, kita lihat banyak usaha manusia untuk datang untuk divaksin. Dan juga ada sebagian orang tidak mau terima vaksin. Nah, ini membuat kita sebagai manusia dalam hati kita meragukan banyak hal. Tetapi Tuhan menjanjikan dalam bagian ini, apabila kita menyerahkan diri kepada Allah secara total,
Karena Allah mengenal isi hati kita. Dan dia akan mengubahkan kehidupan kita. Di mana dalam Yeskel tadi. Di mana dia mengatakan dalam Yeskel, dia akan mengubahkan hati kita. Sungguh Tuhan itu adalah luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sungguh berharap pasrah dengannya. Di mana kita tahu bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi untuk kita sebagai umat Tuhan, bagaimana caranya agar kita memiliki hati yang sungguh berserah dan menyerah kepada Allah? Pertama adalah milik dan lakukanlah perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 98 mengatakan, perintah membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dan kedua, menerima didikan dengan tulus hati. Titus 2:12. Kasih karunia Allah hakikatnya ialah Yesus Kristus. Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Untuk kita terus berserah dengan hati yang murni pada Tuhan. Di mana kita tahu Allah mengetahui isi hati kita. Ramai di antara kita cenderung untuk tidak menganggap diri kita suci karena perasaan dan pikiran negatif yang jelas di dalam hati dan pikiran kita. Kemarahan, pendendam, tidak sabar iri hati, dan lain-lain lagi. Namun apa itu hati yang murni? Tuhan mau kita apabila kita berserah diri kepadanya secara total. Dia mau kita memiliki hati yang murni. Apa itu hati yang murni? Ia adalah hati yang terbuka untuk Tuhan dan merindukan apapun yang Dia kehendaki. Kita membersihkan hati kita setiap kali kita meminta Tuhan untuk menunjukkan jalan. Dan setiap kali kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak-Nya. Dalam Ibrani 10:19 hingga 25. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana bagian ini membawa kita, apabila kita mengetahui Allah mengenal isi hati kita, dan seharusnya kita harus berserah penuh pada Tuhan secara total. Pada pagi ini, untuk kesimpulan dalam bagian firman Tuhan, di mana kita tahu hati yang teguh adalah hati yang tidak gentar dan tidak takut menghadap apapun. Hati yang teguh adalah hati yang tidak dapat digoda dan dipengaruhi oleh dunia ini. Orang percaya harus memiliki hati yang teguh supaya tidak kalah dengan rayuan dan godaan dunia. Dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar kena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan. Di mana janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Apabila kita sungguh pasrah kepada Tuhan. Untuk kita sungguh pasrah menyerahkan diri pada Tuhan. Secara total apabila kita tahu Allah mengetahui isi hati kita. Pertama, hiduplah oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah penolong kita ketika kita tidak sanggup. Ia menolong kita, menuntun kita, mengajar kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus jugalah yang mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Karena pada dasarnya kita selalu lupa. Yang kedua, hidup menurut firman. Firman adalah peta hidup orang percaya. Ketika kita hidup menurut firman, segala sesuatunya menjadi jelas bagi kita. Dan ketiga melekat kepada Kristus. Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya melekat menjadi satu dengan Kristus. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan keempat, sentiasa menerima pengampunan. Kalau kamu mau jujur sebagai orang percaya,
kita selalu jatuh. Tapi kejatuhan itu tidak kita nikmati. Kita pasrah dan menyerah, melainkan bangkit lagi kembali, lagi ke jalan yang benar. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi ini firman Tuhan terus memberikan satu kekuatan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, bahwa kita percaya Allah itu mengenal isi hati kita. Dan maka itu kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan secara total. Di mana empat langkah yang dalam kesimpulan ini. Biarlah kita hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Biarlah hidup menurut firman Tuhan. Dan biarlah kita hidup melekat terus pada Kristus. Dan sentiasa menerima pengampunan daripada Allah. Mari jemaat kita mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan, di mana Engkau Allah yang mengenal isi hati kami. Maka itu kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Hidup ini adalah tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menentukan hidup kami Bapa. Walaupun kami bergumul di dalam masa norma yang baru dalam pandemik ini Tuhan. Bahwa kami tidak tahu bilakah berakhirnya keadaan yang kami alami Tuhan. Di dalam kami menghadapi virus COVID-19 Tuhan. Bahkan penyakit yang baru lagi. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam pelindungan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Apabila kami pasrah terus berserah pada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang melindungi kami. Tuhan berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Bahkan dalam hari besoknya kami mulai pekerjaan kami. Dimanapun kami bekerja, bahkan yang bekerja di laut, di office, bahkan sebagai suri rumah tangga. Kami serahkan semua anggota jemaat ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kuasa darah-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan jamaah Bapa. Ya lemah beri kekuatan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan kiranya Engkau berkati jemaat kami lewat firman-Mu. Hari ini Tuhan, biar firman-Mu terus menjadi satu benih yang hidup dalam kehidupan jemaat kami Tuhan. Baik dari anak kecil, pemuda-pemudi, orang dewasa. Juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, para dekan. Berikan kami bersatu di dalam kasih Kristus. Bahkan kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami akui sebagai manusia. Banyak yang kami pikirkan tentang keadaan. Bahkan dalam kami melalui semuanya. Tapi biar firman-Mu Tuhan berikan kami jaminan terus. Bahwa apabila kami mengenal Engkau Allah yang mengenal isi hati kami. Kami mau berserah penuh pada-Mu Tuhan. Bawalah kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan. Pimpin tangan kami, langkah kami Bapa. Supaya kami tidak mengarahkan hidup kami pada dunia ini. Karena dunia ini akan membawa kami kebinasaan Tuhan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin anak-anak-Mu. Kami serahkan juga kerajaan kami Malaysia Tuhan. Bahkan untuk sekarang ini dalam pleman, untuk peradilan, untuk pemilih Perdana Menteri yang baru. Tuhan, Engkau berdaulat dalam semuanya. Karena firman mengatakan, Engkau akan menetapkan kerajaan kami Tuhan. Engkau juga akan menurun kerajaan kami. Maka kami serahkan kerajaan kami dalam tangan-Mu. Apapun putusan yang akan datang, kami percaya Tuhanlah menentukan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah barisan depan, baik para dokter, para nurse, bahkan menjaga orang sakit yang di rumah sakit Tuhan. Bahkan jemaat kami juga yang berada, yang bertugas dalam rumah sakit. Tuhan, Engkau melindungi mereka, supaya mereka percaya, Tuhan melindungi menyertai mereka. Jadikan kami terang dan garam-Mu Tuhan. Dalam kami masuk di dalam fasa yang 3 Tuhan. Dalam kami mulaikan untuk berada di dalam gereja kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah hidup kami tetap menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan telah lakukan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada. Baik peringkat pusat daerah. Tuhan memberkati juga kehidupan kami Tuhan. Dan akhirnya mari jemaat, angkatlah hatimu
dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Shalom, Sodi Gio Gloria. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur